Halo semuanya, aku Faradila Sabila Ramadana, NPM 21411120 dari Manajemen 21 Gabungan. Nah, video kali ini aku akan membahas mengenai Communication Radio System. Jadi, definisi radio komunikasi sistem itu ada konsepnya, yaitu suatu bentuk komunikasi modern yang memanfaatkan gelombang radio sebagai sarana untuk membawa suatu pesan sampai ke tempat tujuannya. Nah, sistem komunikasi radio ini tuh dimulai dengan penemuan oleh Giulino yang mencari pada tahun 1901. Nah, keuntungannya itu apa sih? Jadi keuntungannya itu bisa menjangkau daerah yang cukup luas. Kemudian tidak diperlukan penanganan kabel yang ribet. Nah, kalau kerugiannya itu bisa terjadi kayak gangguan komunikasi, uh, terdapat suatu in uh, in interferensinya begitu. Nah, untuk mencegah suatu interferensinya itu maka dibutuhkan penguatan alokasi frekuensi yang digunakan oleh setiap daerah. Nah, ini merupakan frekuensi dan panjang. Nah, di sebelah kiri aku ini merupakan gambar dari frekuensi dan panjang. Jadi, frekuensi radio itu spektrum energi gelombang elektromagnetik yang mempunyai panjang gelombang di antara spektrum gelombang audio dan spektrum gelombang cahaya. Nah, panjang gelombang radio, panjang suatu gelombang elektromagnetik yang membuat dalam satu periode. Kemudian radio wave memiliki electromagnetic wave F itu kurang lebih 3000 GHz. Nah, gelombang elektromagnetik ini memiliki dua vektor. Ya, bagian H itu medan magnet, kemudian E itu medan listrik. Nah, di sebelah kanan aku di paling bawah ini merupakan gambar dari kedua vektor tersebut. Nah, lanjut. Ada propagasi gelombang radio. Jadi, gelombang dapat merambat melalui berbagai medium seperti pada cair, udara. Nah, dari propagasi gelombang radio itu dibedakan menjadi tiga. Ada yang secara langsung, pantulan tanah, dan permukaan tanah. Nah, ini merupakan gambar propagasi di sebelah kanan saya. Nah, oke, lanjut. Nah, untuk propagasi gelombang tanah, ini gambarnya ada di bawah ini. Jadi, ini gelombang langsung, gelombang pantulan dari tanah. Oke. Nah, propagasi ionosfer. Jadi, ini tuh memanfaatkan lapisan ionosfer untuk memantulkan gelombang. Lapisan ini terletak pada ketinggian 50 sampai 500 km di atas permukaan bumi. Nah, lapisan ini terbentuk karena adanya radiasi sinar matahari. Nah, perbedaan derajat ionisasi pada lapisan ini tuh menghasilkan pembagian ionosfer ke dalam beberapa lapisan, seperti ada lapisan D dari jaraknya tuh 50 sampai 90 km, lapisan E 90 sampai 145 km, lapisan F 160 sampai 400 km. Yuk kita bahas satu persatu. Kalau lapisan D itu merupakan lapisan paling bawah dari ionosfer. Nah, ini tuh menyerap gelombang dengan frekuensi rendah, kemudian melewatkan gelombang frekuensi tinggi. Nah, pada siang itu dia menghilang. Ionisasi maksimal pada siang dan menghilang pada malam hari. Mohon maaf apabila ada salah dalam mengucapkan ini. Kemudian untuk lapisan E itu memantulkan gelombang dengan frekuensi sekitar 200 MHz. Dan itu tergantung pada frekuensi dan kekuatan lapisan E. Suatu sinyal dapat dibiasakan ataupun dapat diteruskan ke lapisan F pada malam hari. Nah, sinyalnya itu dapat melewati lapisan ini karena pada malam hari lapisan ini menyusut. Nah, kalau lapisan F itu dibagi jadi dua, ada F1 sama F2 pada siang hari. Tapi kalau di malam hari F1 sama F2 itu menjadi satu. Nah, dari lapisan F ini tuh memantulkan gelombang dengan frekuensi tinggi HF. Kemudian gelombang dengan frekuensi lebih tinggi yaitu VHF, UHF. Nah, kemudian dia akan lewat nih. Biasanya dimanfaatkan untuk pemancaran gelombang AM dari jarak jauh. Kemudian ini merupakan gambar dari propagasi ionosfer. Dan ini merupakan penjelasan mengenai antena dalam komunikasi gelombang radio. Jadi untuk daerah frekuensi kurang lebih 30 MHz, antena itu sering digunakan dalam komunikasi gelombang radio, yaitu VHF dan UHF. Nah,
Antena dari VHF atau UHF ini dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu antena omnidirectional dan antena yang mempunyai pemancaran atau penerimaan ke suatu arah. Nah, ini merupakan penjelasan lebih detail mengenai omnidirectional. Nah, omnidirectional itu digunakan pada stasiun mobile service atau siaran radio dan televisi. Nah, antena omnidirectional sendiri itu dibedakan jadi dua macam. Ada dengan polarisasi vertikal dan ada yang horizontal. Nah, ada dua macam lagi nih, antena koaksional dan antena Brown, itu untuk gambar yang A. Kemudian ada antena vertikal dengan penguatan tinggi, itu yang gambar yang B. Lanjut, omnidirectional masih sama. Oke, ini sama ya guys, mohon maaf. Nah, lanjut di sini ada antena super transtile, ini yang A, dan yang antena super gain itu yang B. Antena berarah. Jadi antena berarah ini tuh digunakan untuk perhubungan titik ke titik atau penerimaan TV. Jenis-jenis antena dengan diagram pancaran berarah antara lain itu ada antena Karner reflektor, antena Yogi Uda, parabola, dan helikal. Nah, sebelah kanan ini merupakan gambar dari antena berarah. Wah, ternyata udah habis nih guys materinya. Baik, cukup sekian atas penjelasan mengenai sistem radio komunikasi. Apabila ada salah maupun kata, mohon dimaafkan. Bye-bye.